dengan yang lagi menyeberang jalan dan bahkan konon katanya ada juga pasar gaib. Nah, karena kisah mistisnya itu berkembang kemana-mana bahkan sampai saat ini ada beberapa cerita mistis yang diceritakan oleh pengguna jalan yang melewati jalur Alas Roban itu. Salah satu cerita paling menyeramkan di jalur Alas Roban yang pernah terjadi ini adalah sebuah cerita dari seorang pria bernama Bian. Nah, dimana kisah ini diceritakan di sebuah channel YouTube. Pada tahun 2017, Bian ini memutuskan untuk mudik dari Jakarta menuju Jepara dengan menggunakan bus. Saat itu, jalan tol Trans Jawa ini belum sepenuhnya tersambung, sehingga bus harus melewati jalur lama yaitu jalur Alas Roban. Malam itu suasananya itu sangat sepi, bahkan penerangannya itu sangat-sangat minim. Hanya lampu kendaraan bus itu yang menerangi jalan di malam hari itu, dan di beberapa titik terlihat warung-warung kecil di pinggir jalan. Sekitar pukul 1 dini hari, bus yang dinaiki Bian ini tiba-tiba mengalami masalah di kopling. Hingga sang sopir pun menghentikan bus untuk sementara untuk segera memperbaiki mobil itu. Tapi ketika bus itu lagi berhenti, Bian ini ngerasa ngeliat sesuatu yang sangat aneh dan ngebuat bulu kuduk itu merinding. Namun ketika bus itu berhenti di pinggir jalan, Bian ini seperti melihat ada 5 anak kecil yang lagi berdiri menatap bus mereka. Anak-anak kecil ini wajahnya itu sangat rusak dan bahkan penuh luka seperti korban kecelakaan. Awalnya Bian itu mencoba berpikir positif. Dia berpikir kayak, mungkin karena kelelahan, nggak mungkin lah kok ada anak kecil gitu di sini malam-malam gitu, orang tuanya kemana, nggak mungkin itu bukan hantu, kata dia gitu. Namun nggak lama kemudian ternyata bus yang mereka tumpangi itu bener-bener mogok. Di saat bus itu mogok, Bian ini kayaknya dia lapar banget nih, pengen banget makan. Dia nggak bawa makanan juga pada waktu itu. Akhirnya dia mengajak salah satu penumpang bernama Pak Wawan untuk mencari makan lah di sekitaran jalur itu. Setelah mereka berjalan beberapa menit, guys, mereka menemukan ada sebuah warung kecil yang letaknya itu emang agak jauh, agak masuk ke dalam, jauh dari jalan utama. Warung itu dari luar tampak biasa aja. Nah, penjaga warung itu adalah seorang ibu-ibu dan juga anaknya yang pada waktu itu sekitar umur 15 tahun nih anaknya. Kata dia, Pak Wawan, itu tuh ada warung, kita ke sana aja. Siapa tahu di sana bisa makan nih di sana. Terus kata Pak Wawan, ayo kita ke sana aja, kata Pak Wawan. Lah, sampainya mereka di sana, mereka pesan, "Permisi, Bu." "Misi," katanya gitu. Nengok tuh si ibunya. Nah, di sanalah Bian dan juga Pak Wawan ini langsung memesan makanan. Sembari menunggu makanan itu jadi, Pak Wawan dan Bian ini berbincang-bincang lah, mereka ngobrol. Tapi di saat mereka terkasihkan ngobrol, kok makanan nggak datang-datang. 5 menit berlalu, 10 menit berlalu, 20 menit berlalu, makanan tuh nggak kunjung datang. Bian ini akhirnya ke belakang, niatnya dia mau mencari si ibu tersebut nih, untuk menanyakan nih kayak, "Bu, ini kok lama banget nih makanan kita nggak jadi-jadi nih, masak apa nih Ibu nih?" Gitu kan. Akhirnya Bian nih langsung menyamperin ibu penjaga warung. Nah, saat itulah kejadian mengerikan itu terjadi. Saat Bian masuk ke dalam, Bian tuh kan ngeliat ada ibu-ibu tuh di situ. "Bu, permisi. Bu, ini makanannya belum jadi ya?" Bu. Tapi ibunya tuh diem aja. Bahkan anaknya